Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Selamat datang kembali di weekday teman-teman. Hari ini kita ada di tanggal 14 Agustus, hari Senin ya, hari Senin tapi berasa hari Minggu karena kalender ekonominya kosong, tidak ada schedule apa-apa. Kayaknya ini di pemerintahan Amerika, China, Uni Eropa ataupun Inggris masih dalam posisi day off ya, sepertinya dia masih liburan, dan dari kalender ekonomi kosong. Besok baru akan ada data lebih banyak soal informasi dari produksi ya, produksi ekspor impor, kemudian akan ada labor productivity, ini soal ketenaga kerjaan, kemudian unemployment rate. Ya itu sih teman-teman, data-data yang akan kita temukan di hari esok. Tapi kalau hari ini masih off, kita akan lihat dulu dari Fed Rate Monitor Tools atau perangkat suku bunga The Fed. Saat ini konsensus masih yakin bahwa The Fed akan pause di FOMC tanggal 21 September 2023. Overall kemarin kita melihat data soal CPI serta PPI dari Amerika Serikat yang masih stabil ya. Ada yang naik, ada yang turun, tapi ya range-nya nggak terlalu jauh. Ini mengindikasikan bahwa inflasi saat ini lagi dalam posisi yang stagnan. Mungkin disebabkan karena adanya potensi daripada kenaikan dari minyak dunia dan juga energi yang lain. Ini menunjukkan sesuatu kepada kita bahwa sebenarnya inflasi masih belum selesai. War melawan inflasi masih belum selesai dan akan ada beberapa gejolak yang mungkin bisa berdampak sehingga inflasi masih ada potensial untuk naik, teman-teman. Ya, kita lihatlah kemana pergerakan dari market ke depannya. Padahal dari segi data ekspor impor, kemudian data manufacture itu sudah menunjukkan bahwa sebenarnya ekonomi itu lagi dalam proses menurun ya teman-teman, menurun performanya, ekspor impor nggak bisa lancar, supply chain bermasalah dan lain sebagainya. Tapi karena memang masalah energi ini menyebabkan sentimen jangka pendeknya adalah inflasi masih tetap stabil. Jadi itu sementara dari beberapa news, nggak terlalu banyak juga, market agak sedikit sentimen teman-teman. Kemarin itu ada berita soal former. Nah ini John Reed Stark ya, former Chief of SEC Office. Jadi dia bilang bahwa kemungkinan untuk ETF itu tidak akan di-approve. Won't approve spot Bitcoin ETF. Tapi ini ada tapinya teman-teman. Tapi potential change administration could lead to more crypto-friendly regulation. Nah, ini menunjukkan ada potensial memang kalau ETF Bitcoin ini bisa saja tidak di-approve. Ya, tapi akan diganti sama regulasi dari cryptocurrency yang lebih friendly, yang lebih ramah ya terhadap cryptocurrency. Namun ini bisa dibilang masih sebuah pernyataan dari salah satu member SEC aja. Teman-teman, ini belum mewakili keseluruhan ya. Tapi ya kita akan lihat seperti apa ke depannya, apakah ini memang bakalan layak untuk ETF spot ini atau justru nanti bakalan dirubah seperti regulasinya mungkin untuk cryptocurrency yang lebih baik. Ya, semua keputusan kita akan lihat seperti apa dari yang punya kepentingan sama yang punya kekuasaan untuk meregulasi yang namanya cryptocurrency dan ETF, teman-teman. Kemudian ada berita yang cukup apa ya, yang cukup bagus sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Jadi aplikasi Celsius akhirnya dimatikan, teman-teman. Perusahaan berkenalkan PayPal untuk distribusi Bitcoin. Nah, Celsius ini adalah layanan DeFi. Jadi perbankan desentralisasi, teman-teman, yang sudah lama kolaps ya. Sudah lama kolaps dan akhirnya Celsius mematikan aplikasinya selama 90 hari. Perusahaan sih berencana kemarin itu melakukan likuidasi dan akan dibagikan berupa Bitcoin sama ETF. Tapi ini ada PayPal yang tiba-tiba muncul dengan stablecoin barunya, dan kemungkinan eh, market ataupun aset yang sudah dilikuidasi tersebut itu akan disalurkan, teman-teman, didistribusikan ya dengan bantuan dari PayPal. Mungkin sepertinya sih pakai stablecoin mereka. Jadi ini ada lanjutan daripada berita yang memang sudah cukup lama ya. Kita udah pernah posting juga di komunitas Telegram soal Celsius ini, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang baru aja terjun ke market crypto, mungkin masih belum tahu ya ini kasus ada apa. Jadi kita udah pernah sharing juga sih bagaimana
Nah, ini ada berita soal mereka yang melakukan likuidasi, kemudian Alex Mashinsky, ini adalah CEO daripada Celsius yang bangkrut, akhirnya ditahan. Em, ini ada beberapa aset dari Celsius yang sudah atau yang akan dilakukan likuidasi. Kita juga udah posting untuk linknya, teman-teman boleh akses di komunitas Telegram kita. Untuk joinnya bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi itu beberapa news yang mungkin penting, teman-teman. Ini surat pernyataannya ya dari untuk Celsius Network, perihal penutupan aplikasinya selama 90 hari dan juga rencana likuidasi dengan bantuan PayPal. Terus ada berita dari Render Network atau dengan kodenya RNDR. Dia baru aja bekerja sama banyak perusahaan teknologi. Sebut saja Nvidia. Kemarin dia udah kerjasama, kita udah bahas di YouTube ini juga. Sekarang dia kerjasama sama Netflix India, teman-teman. Dalam pembuatan film ya. Dalam pembuatan film ini ada trailer namanya Guns Guns and Gulabs. Ini nama film. Ya, itu sih dari sentimen market. Sekarang kita akan lihat gimana sih pergerakan dari Bitcoin. Nah, teman-teman, Bitcoin bakalan closing time frame weekly hari ini. Kita akan lihat ya jam 7 pagi, jam 7 WIB, teman-teman. Kita akan lihat closing seperti apa posisi dari Bitcoin. Saya sendiri pakai beberapa indikator di sini, ada MACD, kemudian RSI, terus juga ada indikator lokan serta volume. Kalau kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin, dia masih bergerak di dalam sebuah pola ascending channel. Teman-teman boleh cek di Google kalau ascending channel. Teman-teman bisa lihat polanya kurang lebih seperti ini, dan biasanya sih at the end dia bakalan mengarah ke posisi yang namanya breakdown. Tapi sebelum itu, sebelum ada konfirmasi pergerakan Bitcoin turun di bawah dari trend line ascending channelnya, di sana kita masih belum bisa mendapatkan kepastian. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin, sebenarnya sih level konfirmasinya ada di kisaran 28.200 something ya, area 28.200, 28.300. Jadi kisaran area tersebut yang sangat-sangat berpotensi untuk menjadi level-level yang teman-teman harus perhatikan untuk sekarang ini. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan volume perdagangan jelas mengalami penurunan sejak Maret 2023 kemarin, turun terus sampai sekarang. Ini kita pakai Bitcoin Index Chart. Jadi gabungan dari banyak exchange, teman-teman, dan kita dapatlah data yang menunjukkan memang Bitcoin US dollar itu mengalami fase penurunan. Nah, kalau kita perhatikan juga dari segi indikator RSI, teman-teman udah menunjukkan posisi menurun. Di sini kelihatan jelas ada pola penurunan ya yang disebut sebagai, saya lupa sih nama polanya, tapi dia itu bearish divergence. Nah, di sini dia termasuk beberapa golongan dari bearish divergence. Apa yang namanya X yang ini sih? X-Gen-Rate, ya itulah teman-teman. Intinya dari pergerakan top daripada pola ini itu adalah flat, sementara dari indikatornya itu justru mengalami fase penurunan, teman-teman. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai yang ini ya, X-Rate, ya itulah divergence. Jadi polanya itu flat, teman-teman. Dia bahkan ada kecenderungan membuat double top. Mana dia? Nah, ini chartnya kalau kita lihat secara pola dia ada kecenderungan bikin double top di sini. Iya, double ini top, dan sekarang kita ongoing untuk fase penurunan. Dari RSI udah menunjukkan fase bearish, dari MACD pun juga kurang lebih sama, bahkan sudah ada indikasi dead cross dari MACD, sehingga ini wajib untuk diwaspadai, teman-teman. Jadi kurang lebih polanya untuk sekarang menunjukkan bahwa kemungkinan Bitcoin itu masih bakalan koreksi. Kita lihat sih secara pergerakan Bitcoin sebenarnya masih flat, belum ada dorongan dari market ya terhadap kenaikan dari harga Bitcoin, sehingga kalau menurut saya masih lebih dominan sentimen untuk turunnya untuk sekarang ini. Kita nggak tahu pasti karena konfirmasinya itu masih di kisaran 28.200. Jadi ujung-ujungnya balik ke sana lagi untuk melihat apakah ini Bitcoin bakalan terjun bebas atau nanti dia masih bakalan ketahan, dan ya siapa tahu Bitcoin bisa reversal. Karena kalau kita lihat dari time frame satu harinya, teman-teman, dia juga bergerak dalam sebuah falling wedge.
sudah breakout dan sekarang kita ongoing untuk kembali berpotensi untuk menguat. Jadi falling wedge. Jadi ini multipola ya teman-teman, multipola dari pergerakan Bitcoin. Di time frame besar dia menunjukkan fase bearish, tapi di time frame kecilnya masih ada potensial untuk Bitcoin kembali naik teman-teman. Jadi masih kayak nyari-nyari posisi untuk sekarang. Kemana kira-kira sentimen market ya kita nggak tahu pasti. Kita coba bisa lihat dari gimana pergerakan dari marketnya. Kalau dari saya sih melihat smart money-nya udah turun, volume pedagangnya turun, tinggal konfirmasi aja teman-teman. Apakah itu akan terjadi atau enggak? Yaitu nggak ada yang tahu pasti. Terus dari BTC Dominance, ini masih menunjukkan posisi yang cukup tinggi. Menurut saya sih ada potensial BTC Dominance-nya turun. Dan jika kalau Bitcoin-nya akhirnya dia koreksi, ya ini ada potensial Bitcoin koreksi, tapi BTC Dominance-nya juga mengalami koreksi, itu bisa menunjukkan efek atau memberikan efek kepada altcoin untuk sedikit lebih kuat menahan selling pressure. Ada potensial koin-koin dengan market cap kecil, altcoin ya, itu berpotensi untuk melawan arus dari pergerakan dari Bitcoin. Jadi teman-teman harus lebih jeli sih melihat mana koin yang ikut arus, mana koin yang justru melawan arus. Biasanya koin-koin market cap itu dapat momentum ketika fase-fase Bitcoin turun, ya kan, big cap besar turun semua, sementara dia ngacir sendiri naik. Jadi ya mesti harus mix and match lah. Itu sih meme coin kemarin yang dapat sentimen bagus seperti Shiba karena mau rilis yang namanya Shibarium. Ini udah mulai menunjukkan fase koreksi, jadi ya hati-hati aja buat teman-teman. PP juga naik lumayan signifikan ya di perdagangan kemarin. Jadi gitu sih menurut saya untuk Bitcoin, sementara sentimennya seperti demikian. Ini ada beberapa ya news yang mungkin bisa berdampak sama market. Artinya sih buat minggu ini kayaknya bakalan kurang terlalu seru teman-teman. Mungkin minggu depan ya kita dapat data soal PCE. Kita nunggu data PCE aja gimana, apakah inflasinya memang dari sudut pandang PCE bagus atau enggak, apakah turun atau enggak, karena itu yang menjadi patokan daripada the Fed sebenarnya. Jadi dari 3 data inflasi yang paling punya dominans itu adalah PCE. Itu sih untuk kita melihat kebijakan dari regulasi kedepannya seperti apa, dan analisa kali ini gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat teman-teman. Sekali lagi kita punya komunitas diskusi, buat yang mau join linknya temukan di kolom deskripsi. Gitu aja, dan akhir kata saya Andre, makasih.